Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyom Siti Maryamah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PIC semester 3 dengan NIM 1908101082. Saya di sini akan coba mempersembahkan sebuah video mengenai materi tentang peradaban pra-Islam Cina dan India sebagai salah satu tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Peradaban Cina sebelum masa keislaman. Peradaban Cina dimulai dari peradaban Sungai Huanghe atau yang biasa disebut dengan Sungai Kuning. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun, Tibet. Peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Di dalam sejarah dikatakan bahwa dengan adanya sungai tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadi pembekuan es di musim dingin. Dan ketika es mulai mencair, maka akan terjadi banjir. Kepercayaan Cina bercorak politisme, yaitu selain menyembah dewa-dewi, mereka juga memuja para leluhur. Pertanian pada saat itu, pada daerah yang subur itu masyarakat Cina hidup bercocok tanam seperti menanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Pertanian Cina kuno sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, yaitu sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Kemudian, pada masa pemerintahan dinasti Qin, terjadi kemajuan yang mencolok dalam sistem pertanian. Bahasanya berbeda-beda dan tulisannya berupa huruf piktograf, yaitu huruf berupa gambar dengan masing-masing arti yang berbeda. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. 1. Dinasti Xia pada tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yuliang Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil ekskavasi Erlito, Provinsi Henan yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. 2. Dinasti Shang pada tahun 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. 3. Dinasti Zhou pada tahun 1027 sampai 221 Masehi. Ciri peradaban yang menonjol pada dinasti ini adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan. 4. Dinasti Qin pada tahun 221 sebelum Masehi sampai 206 Masehi. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. 5. Dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220. Dinasti ini didirikan oleh Liu Bang. Zaman dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. 6. Zaman Tiga Negara. Zaman Tiga Negara yaitu Wei, Wu, dan Su adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto. 7. Dinasti Jin dan 16 negara. Pada tahun 280 sampai 420, Tiongkok berhasil dipersatukan sekitar pada tahun 280 oleh dinasti Jin. 8. Dinasti Utara dan Selatan pada tahun 420 sampai 589. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik.
9. Dinasti Su pada tahun 589 sampai 618. Dinasti Su berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 dengan penaklukan Yangjian. Peradaban India sebelum masa keislaman. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap sekitar di aliran sungai Gangga dan Yamuna karena didesak oleh bangsa Arya. Peradaban lembah Sungai Indus. Pusat peradaban tertua di India adalah kebudayaan lembah Sungai Indus. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara, sehingga menyebabkan tanah negeri itu menjadi subur. Sistem pemerintahan India yaitu sistem pemerintahannya dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Akan tetapi pemukiman semakin padat sehingga membentuk pemerintahan kota. Sistem pertanian dan pengairan. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat India. Masyarakat telah berhasil membuat sistem irigasi dari Sungai Sindhu yang bisa mencapai pedalaman. Saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Sindhu telah memiliki peradaban yang tinggi. Hasil-hasil pertanian yang paling utama adalah padi, gandum, gula, kedelai, kapas, dan tea. Teknologi India telah mampu membuat barang-barang dari emas, perak, alat-alat rumah tangga, kain dari kapas, serta bangunan-bangunan terdapat bermacam patung, perhiasan emas, perak, dan berbagai macam materi dari lukisan yang bermutu tinggi. Ditemukan alat peperangan seperti tombak, pedang, dan anak panah. Ditemukan juga peninggalan kebudayaan seperti barang-barang dari tanah liat, terutama peralatan rumah tangga. Peradaban lembah Sungai Gangga. Peradaban Sungai Gangga mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Santa dibangun. Kerajaan Asoka yang Buddha. Nama Asoka dalam bahasa Sanskerta yaitu A yang artinya tanpa, Soka yang artinya duka. Artinya yaitu kerajaan tanpa duka. Asoka adalah pemimpin pertama Mahabharata India kuno setelah para pemimpin termasyhur yang menyatukan wilayah yang sangat luas ini di bawah kekaisarannya, yang bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara India dewasa ini. Kerajaan Mahabharata. Kerajaan Mahabharata adalah salah satu dari dua wiracarita besar India kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Mahabharata menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Kaurawa atau Kurawa memperebutkan tahta Hastinapura. Mahabharata banyak memuat ajaran filsafat dan peribadatan Hindu. Di antara karya dan cerita yang termuat dalam Mahabharata adalah kisah Bhagavad Gita, kisah Nala dan Damayanti, kisah Satyawan dan Savitri, dan kisah Kaca dan Dewa Yani. Kerajaan Ramayana. Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Perjalanan Rama adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Walmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sinta. Ramayana terdapat pula dalam khazanah sastra Jawa dalam bentuk kekawinan Ramayana. Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno yaitu wayang dan sendera tarik. Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan bahasa Portugis kasta yang berarti
ras, keturunan, atau suku. Pada abad ke-16, kasta digunakan oleh penjelajah Portugis untuk mendeskripsikan pembagian kerja pada masyarakat India. Pembagian kasta: yang pertama kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan yang keempat kasta Sudra. Urutan sistem kasta: 1 Brahmana yaitu pendeta, agama dan cendekiawan; 2 Ksatria yaitu penguasa dan prajurit; 3 Waisya yaitu petani, seniman, dan pedagang; 4 Sudra yaitu buruh dan budak. Peristiwa pembakaran. Pembakaran atau pengabuan adalah amalan melukiskan mayat seseorang manusia yang telah meninggal dunia dengan cara membakarnya. Peristiwa tersebut dinamakan pancaka, di mana mayat disimpan di peti kayu dan dibakar pada suhu 750 sampai 1150 derajat Celcius.